pada saat awal masuk ke sini emang udah ada sosok yang menyambut kita. Sosoknya itu wanita yang biasa kita ketemui ya. Sosoknya kuntilanak lah. Karena aku ada video survei waktu pas suamiku datang, itu tuh langsung kelihatan kuburan gitu kan. Kata penjaga yang punya asli ini tuh langsung ninggalin gitu aja. Cain makin kenceng begitu diborehin si air yang udah dimasukin daun kelor dan doa-doa teh di punggungnya dia teh. Demi Allah, kita semua yang ada di situ ngelihat ada cambukan 3. Iya. Kenotis ya kamu sama belakangnya? Iya. Saya yang pusing. Makanya tadi kita lihat Teteh kok gelisah banget, kenapa? Enggak, selama Dela cerita, ini kan bayangan Dela ada di tiang ini kan. Tapi di sana tuh kayak bayangan dari sana ke sana, ke sana. Iya. Terus di belakang itu kayak sibuk kayak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis. Kumaha daramang? Alhamdulillah. Hari ini kita akan podcast di tempat yang sudah terbengkalai. Sebelumnya buat kalian yang mau jadi narasumber, ikut ke tempat terbengkalai jadi narasumber menceritakan pengalaman pribadi kalian, pengalaman keluarga kalian atau pengalaman teman kalian, boleh langsung hubungi admin Nanda. Nah, chat ke admin Nanda biar admin Nanda kayak ngurusin jadwal kalian bisa atau enggak. Nah, untuk kalian yang masih nanyain bagaimana cara penanganan sama aku, terus konsultasi sama aku, terus ngundang bagaimana caranya, langsung hubungi admin Sasi dan admin Ririn. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu atau narasumber yang mau menceritakan permasalahan pribadinya beliau. Boleh temennya atau saudaranya, nanti kita tanyain lengkapnya kayak gimana. Dan kali ini kita kenalan dulu sama narasumber dan kita sapa dulu sahabat saya. Assalamualaikum Kang Nanda. Waalaikumsalam Teteh. Jangan ada yang bosen ya kalau ada Kang Nanda terus. Kang Nanda kalau di podcast kurang seru, iya, soalnya Kang Nanda actionnya yang kita butuhin nanti di penelusuran. Nah, kalau untuk kali ini Kang Nanda nemenin aku biar tahu tempat ini seperti apa, kita juga kita bahas. Dan ada narasumber kita kenalan. Halo selamat malam. Assalamualaikum Dela. Waalaikumsalam. Kenalan dulu Del, siapa tahu ada sahabat mistis yang belum kenal. Jadi Dela itu pernah cerita, ini ceritanya Dela tentang adiknya dan keluarganya. Dan kali ini ada cerita apa lagi dari Dela, nanti kita tunggu. Assalamualaikum sahabat mistis. Waalaikumsalam. Aku Dela dari Bekasi. Oke, Dela dari Bekasi terus nemuin aku kesini yang bukan cukup jauh ya Kang, lumayan jauh juga jauh ya. Banget. Buat aman. Ngilangin rindu ketemu Teteh. Iya, katanya Dela WA terus ke admin Ririn ya, pengen cerita lagi. Nah, kalau untuk kali ini ceritanya tentang keluarga atau temen Dela nih? Keluarga dari Mama, tapi keluarga jauh. Keluarga dari Mama. Sebelum Dela cerita, aku mau bahas dulu ya Del sebentar sama Kang Nanda. Tempat kali ini nih yang terbengkalai. Kang Nanda. Boleh Teh. Siap. Ini tempat oke ya untuk malam ini ya? Oke lah tempat malam ini. Kurang lebih berapa tahun ya ini akan ditinggalin? Bangsa 3 tahun atau 5 tahun ya. 3 sampai 5 tahun. Nah, ini yang benar-benar kosong banget gitu. Nah, kalau untuk pandangan Kang Nanda di sini tuh kenapa sih bisa terbengkalai, Kang? Kalau untuk pandangan saya saat ini masih belum tahu ya Teh ya. Masih belum tahu kenapa nih kosong. Mungkin nanti kita akan kupas pas jalan aja. Cuma pada saat awal masuk ke sini emang udah ada sosok yang menyambut kita. Sosoknya itu wanita yang biasa kita ketemui ya. Sosoknya kuntilanak lah. Oke. Baru Tante K ya yang dilihat ya. Masih biasa aja lah. Cuma pada saat ke bawah kan mobil kan sempat balik lagi untuk naik lagi ke atas ya. Saya sempat lihat sosok, mungkin itu bisa dibilang penguasa di sini. Tapi sosoknya itu bukan sosok laki-laki enggak, tapi sosoknya itu siluman. Sosoknya siluman dan silumannya itu beda sama siluman pada umumnya yang kita ketemu itu. Oh, kenapa tuh Kang bedanya? Jadi itu tahu apa sih namanya? Jadi badannya kuda nih. Tapi dia
kakinya itu bukan tapal kuda, melainkan dia kakinya itu banyak kuku yang sangat tajam sekali. Tapi badannya badan kuda. Palanya manusia, tapi manusianya itu agak moncong ya? Iya. Oke. Nah harus Akang tahu, tim kan yang survei di sini, termasuk ayah, suamiku, di belakang gedung ini itu ada pemakaman. Oke. Nah pemakaman itu satu pemakaman di belakang ini, dan kalau kita keluar dari lokasi kita ini Kang, nggak jauh ada sekian ratus, ada 100-200 meter dari tempat ada lagi TPU umum, tempat pemakaman umum. Nah yang di belakang yang tempat kita parkir, terus kita naik ke atas tadi Akang ceritain, itu tuh kayak kebun tapi luas banget. Betul. Luas banget Betul itu. banget. Nah tempat ini harus kalian bayangin ya sahabat mistis, ini tempatnya cukup lumayan luas ya, cukup lumayan luas. Ini seperti villa terbengkalai gitu. Terus udah kayak gitu ada beberapa pohon kayak durian. Jadi pohon-pohon yang besar. Terus udah kayak gitu langsung star di belakang itu kalau kita ngelihat siang hari. Karena aku ada video survei waktu pas suamiku datang. Itu tuh langsung kelihatan kuburan gitu Kang. Nah kalau penjaga yang saya sudah temui untuk ngobrol sedikit lah, tim juga sudah ngobrol. Di sini itu memang gangguannya kan dari belakang, terus dari seberang sana. Nah memang tempat ini kan kalau untuk dijadikan villa itu kurang strategisnya itu masuknya kan kecil, gangnya kecil. Tahu sendiri kan Dela ya, ke sini itu pas masuk ke dalam sini tuh gangnya sempit banget. Terus udah kayak gitu langsung depan kanan kiri tuh memang ada rumah warga, cuma kosong juga. Ada beberapa rumah yang sudah ditinggalkan. Terus kata penjaga itu yang sering banget ganggu memang sosok perempuan. Dari suara memainkan benda-benda. Terus kayak ada yang mainin apa sih? Ada alat musik, tapi di sini nggak ada alat musik, gimana ya? Kayak ada alunan gitu. Kayak ada yang mainin lah gitu. Terus yang penginapan ini kan dulunya kayak ada yang nginep gitu kan, ada yang datang ke sini berkunjung ke sini. Itu diganggunya tuh kayak double banget Kang. Diliatin juga barang bisa digerakin, terus sampai ada beberapa kayak penghuni di sini itu nunjukin wujudnya mereka. Jadi bukan cuma perempuan, karena memang datangnya dari belakang TPU, ya wujudnya aneh-aneh. Aneh-aneh sebelumnya makanya pada saat di awal kok disambut nih sama Miss Kay lah ya. Miss Kay pada saat ke belakang kok saya nemuin sosok siluman yang mungkin belum saya temui sebelumnya kayak gitu. Dan juga emang sebenarnya masih banyak banget sih Teh. Banyak yang memang kita harus kulik tempat ini ya. Apalagi tempat ini memang yang langsung terbengkalai dan ditinggalkan itu 3-5 tahun. Tapi penjaganya bilang ini sudah tidak aktif, banyak tamu itu sekitar hampir 5 tahun sebelum ditinggalin Kang. Jadi sebelum ditinggalin, benar-benar ditinggalin tuh 5 tahun itu udah kosong. Kosongnya tidak ada tamu lagi yang datang. Setelah itu baru dia benar-benar ditinggalin. Dan kata penjaga yang punya asli ini tuh langsung ninggalin gitu aja. Jadi penjaga ini diberi mandat sama keluarga yang punya tempat ini untuk cukup dijaga aja. Cukup dijagain, takutnya dulu itu sebelum kita datang ke sini ini masih ada barang-barang Kang, namanya villa ya kan. Ada bahasanya kayak kasur dan lain-lain, itu masih komplit. Tapi kalau sekarang nggak ada ya tim ya, udah nggak ada ya, furniture-nya udah nggak ada ya, mungkin udah dibersihin, tinggal sisa-sisa patung-patung ini aja. Nah kalau untuk Dela nih, mungkin aku sama Kang Nanda kan kita aktif six sense ya, penglihatan kita juga cukup aktif. Kalau Dela sendiri orang awam yang baru datang ke sini gimana rasanya? Kalau Dela sih tadi dari awal masuk aja pundak udah kayak berat ya, kayak ada yang neken gitu ya. Sama gak tahu sih ya, emang tapi kan kondisinya hujan ya Teh. Tapi dinginnya kayak dingin beda. Tadi kan aku bilang sama kamu, jadi Dela pas datang jabat tangan sama aku, Del tangannya dingin banget, tapi aku ke notice karena kan emang lagi hujan rintik-rintik membasahi perahu. Pria emang cantik. Oke, emang hujan lagi rintik-rintik gitu kan. Kalau katanya Badung mah sahdu ini masih
otak kita tuh di sini masih nyaman. Jamnya masih jam-jam sore, belum jam malam. Nanti penelusuran kalian harus tahu, saya tidak pernah mau penelusuran di bawah jam 11. Betul. Jadi saya maunya di atas jam 11. 11. Kenapa? Kita ready aja setengah 12. Bridging awal opening. Terus langsung kita telusur itu harus di atas 000. Kenapa? Aktivitas mereka lebih aktif ya Kang ya. Kalau jam segini mah aduh. Masih biasa-biasa banget sih. Biasa Saya kalau nggak syuting juga males banget gini. Jalan-jalan jam segini hujan. Mendingan tidur ya kan. Kita harus podcast dulu. Baru kita nanti penelusuran. Mungkin kalau pas penelusuran suasananya nggak kayak gini. Nah selain kita mau ceritain masalah lokasi ini Kang. Dela punya cerita dimana mau disampaikan, nanti kita berdua tuh yang ngambil benang merahnya Kang. Oke, untuk ceritanya kayak gimana awalnya Dela? Jadi gini Teh, Mama Dela ini punya saudaranya jauh sih Teh. Cuman kayak berasa adik kakak banget lah, yang kalau ada mamaku butuh apa, si almarhumah Tante Marta yang standby gitu. Nah ini ada Tante Marta, terus ada anaknya Gani, sama adiknya Nara, dan ada Om Tama. Awal ceritanya itu di tahun 2015 Teh. Oke. Si Tante Marta awalnya tuh nggak kelihatan kayak orang sakit Teh. Kayak fisiknya masih kuat, masih bisa nyapu, bersih-bersih, terus nyuci segala macam masih kuat lah Teh. Terus ternyata dia tuh punya penyakit ginjal stadium 4. Oke. Nah kalau menurut medis nih ya Kang, kalau stadium 4 itu kan umumnya orang udah cuci darah, bolak-balik ke rumah sakit segala macam. Tapi ini Tante Marta masih bisa ngelakuin aktivitas hari-hari. Nah pada saat itu Dela sih kurang paham ada intern apa tentang rumah tangganya dia ya Kang ya. Tapi kayak Tante Marta tuh dibikinnya tuh kayak dari pikiran gitu Teh. Oke. Terus dihajarnya di pikirannya. Sampai kayak bahkan ada satu bahasa itu kayak udah kalau gua mau mati, mau dibuang ke laut, di sungai dibuangin aja udah, nggak usah diiniin gitu, nggak usah diurusin. Cuman kan aku pada saat itu kan masih usia 18 atau 19 tahun ya Teh. Aku kurang paham untuk hal-hal kesana kan, mau nanya pun aku nggak ngerti gitu. Sampai singkat cerita Tante Marta nih 2 kali masuk rumah sakit, dikasih obat full, cuman gak diminum Teh. Nah intensnya tiba-tiba jam 2 pagi ditelepon, mamaku ditelepon, Ana ini Marta masuk rumah sakit, kata Om Tama. Tolong kesini ya, Marta udah di ICU. Oh iya Tam, nanti saya usahain kesana subuh gitu. Subuh berangkatlah mama. Itu aku kan 3 saudara ya Teh. Aku masih usia 18 tahun dan 2 adikku masih kecil-kecil. Itu ditinggalin sama mamaku lagi tidur. Pergi ke rumah sakit mama sama ayahku. Sampai di sana Tante Marta kayak udah, Ana tolong ya sampein curhatan-curhatan gue selama ini. Tolong sampein ke Tama. Pokoknya semuanya, jangan ada yang ditutupin. Ceritain aja semuanya kata dia gitu. Iya. Nanti aja lo tunggu kamu sembuh biar enak gitu kan kata mama. Gak apa-apa disampein aja tolong ya. Itu tuh kayak buka gitu tuh Kang. Terus kayak ya udahlah, akhirnya mamaku keluar, tarik Om Tama, duduk, dijelasin lah dari A sampai Z keluhannya si Tante Marta ini. Terus singkat cerita udah agak siang tuh Kang. Tam aku pulang dulu deh ya, anak-anak ditinggalin, nggak ada yang jagain. Ya udah nggak apa-apa deh, nanti si Marta mah aman. Nanti kalau emang masih bisa kesini, tolong kesini lagi ya. Soalnya kan kayak butuh support atau apa kan kondisinya Teh. Udah tuh singkat cerita mama pulang, baru pulang mau buka pintu, ditelepon sama Om Tama. Ana, Marta udah nggak ada. Meninggal. Marta udah meninggal. Berarti itu selang beberapa menit setelah mama tinggalin ya? Oke. Terus kayak kita tuh nggak ada notice kalau itu tuh ternyata dikerjain orang. Dikerjain orang Kang Teh. Nah kejadian lagi di tahun 2018. Anak pertamanya si Gani. Nah Tante Marta sama Gani ini punya penyakit turunan Teh. Apa tuh? Kekurangan kalium. Jadi kalau misalkan dia tuh, mereka ini nggak boleh capek Kang. Kalau dia udah capek sedikit, jadi kayak orang lumpuh, nggak punya tenaga, kekurangan zat besi lah kalau nggak salah tuh.
awalnya Gani tuh sering nelponin mama. Tante Ana, tolong Gani, ini tetangga pada marah-marahin Gani terus. Pokoknya Gani dimaki-maki setiap hari. Kenapa? Enggak kok, enggak apa-apa, enggak gitu. Kayak ngasih foto support lah kayak biar enggak kayak gitu kok tetangganya. Itu 2 minggu teh dibom chat. Tante Ana tolong ke sini, Tante Ana Gani nggak mau di sini, Tante Ana Gani tuh pokoknya kayak orang gelisah lah teh. Mamaku tuh kayak, wah kayaknya nih anak kesepian. Kan mamanya udah nggak ada. Terus si Om Tamanya ini juga kerja dari pagi sampai sore, kadang sampai malam. Jadi kayak kurang perhatian lah kita mikirnya. Kita mikirnya lebih ke psikologinya, psikisnya yang inilah kena. Sampai, nah dan si Om Tama ini pun kadang-kadang suka kayak kerjanya tuh keluar kota teh. Bahkan sampai sebulan atau 2 bulan lah kadang-kadang. Wah udah nih fix kayaknya si Gani kena psikis nih kata mamaku. Nanyalah ke adiknya almarhumah, Tante Dea, kamu di WA-in, diteleponin Gani nggak? Iya, diteleponin tiap hari, disuruh terus datang ke rumahnya. Gak tahu ini anak kenapa sih, bawa ke psikiater aja lah gitu. Kalau kata Tante Dea, iya ya, aduh, Ana belum bisa ke sana lagi nih Dea, gimana ya? Udahlah biarin aja, paling juga cari perhatian doang, kan namanya sering ditinggal bapaknya, adiknya mungkin punya kesibukan sendiri kan, mamanya udah nggak ada. Terus mama nanya lah ke aku, pas posisi waktu itu tuh aku lagi kerja teh di swalayan sebagai kasir. Nah aku kan nggak terlalu notice dan udah gitu kan sibuk kerja juga. Kak, kamu di WA-in nggak sama Gani? Diinin nggak? Enggak sih Ma, emang kenapa? Iya minta tolong terus nih. Suruh kita datang terus nih, kenapa ya? Nggak tahu deh Ma. Coba aja datengin sekali-sekali. Tapi karena memang kondisi pada saat itu tuh keluargaku ekonominya lagi nggak baik teh. Jadi buat keluar atau buat pergi itu kayaknya bukan sayang sih. Tapi karena kurang gitu, jadi menjaga ya. Ya udahlah ntar kalau emang Dela gajian kita coba tengok deh mah gitu kan. Baru hari itu mamaku nanyain, besoknya Kak aku yang diteror. Oh gantian. Jadi Tante Dea, mamamu baru ke kamu. Ke bapaknya juga. Tapi kalau ke papanya lebih nggak dinotis kayak udahlah nggak usah cari perhatian lah gitu-gitu, malah digituin teh. Dan di aku, Kak Dela di mana? Kak Dela lagi sibuk nggak? Kak Dela tolong ini Gani. Kenapa Gani? Iya, ini tetangga Gani marah-marah mulu. Lu tuh dasar anak yang nggak tahu diri, anak yang nggak mau menurut orang tua. Jadi kayak dibikinnya gitu tuh teh. Masa iya ini nih tetangga sebelah tuh si Mama Rehan. Pokoknya teriak-teriakin Gani terus tiap hari. Nah, nyatanya si Mama Rehan ini orang. Oh oke. Tahu kan notisnya orang. Kalau ngomong kan keras kan, padahal itu dia ngomong biasa. Nah yang kita mikir tuh, oh apa karena dia lagi ngomong sama anaknya, jadi kedengeran kan namanya rumah kontrakan kan mepet kan teh, kedengeran. Ya udah Gani, nanti Kak Dela datengin tapi tunggu Kak Dela libur ya, Kak Dela bilang gitu. Nggak mau teh, Gani maunya sekarang, pokoknya cepet diteleponin 10 kali tuh dalam sehari tuh bisa 10-20 kali teh. Sampai akhirnya kan karena kondisi Dela kerja, mau nggak mau Dela blokir. Jadi kondisi ngeganggu kamu juga. Teh. Jadi pas jam kerja Dela blokir, istirahat Dela buka, sama jam pulang Dela buka, sama Dela libur Dela buka. Pas libur Dela coba tanya lagi gimana keadaannya Gani. Iya ini masih diteriak-teriakin. Sekarang Mama Ina ikut-ikutan tetangga ujung. Emang nyampe marah-marahnya ke rumah Gani? Aku bilang. Enggak, ini mereka marah-marah. Pokoknya tiap hari tuh Gani dibilang anak nggak tahu diri, nggak tahu diuntung segala macam. Kenapa ya ini anak? Tuh udah sampai 2 minggu lamanya tuh akhirnya tiba-tiba dia nyampe rumah teh. Si Ganinya ini ke rumah kamu? Ke rumahku. Oke, apa yang dia sampaikan pas ke rumah kamu? Bentar teh, jadi dia ke rumahnya tuh lucu teh. Gimana? Dia bukannya masih dia naik ojek biasa, ojek pangkalan. Dan kebetulan waktu itu ojek-ojeknya tuh udah, bapak-bapaknya tuh udah agak tua teh. Pak, saya cuma punya duit 100.000, tolong nganterin saya ke rumah Kak Dela, kata dia. Tahu nggak jalannya? Tahu. Rumahnya? Itu nanti tinggal tanya aja, kata dia gitu.
Tapi nyampe sekitaran rumah Dela nyampe teh. Cuman karena dia nggak tahu titik rumahnya yang mana, jadi tuh si abang ojek udah muter sampai 10 kali teh. Oke. 10 kali. Muter. Sampai tukang ojeknya bilang ke aku tadi udah mau saya antar pulang lagi, Neng. Tapi saya kasihan, kayaknya ini anak kayak butuh banget gitu. Kalau saya tinggalin saya kasihan, saya bilang lah sama anak ini, kalau sampai abis gini nggak ketemu, Kita pulang ya, saya anterin lagi ya, katanya. Kalau Gojek Kang Nanda ditinggal loh. Sampai akhirnya aku juga waktu itu sama mamaku gitu, kok nih anak jadi lucu banget gitu loh. Akhirnya sebelum, gak tau lah, ada mungkin emang kuasa Allah ya teh, tiba-tiba dia mampir ke warung Madura sebelum keluar gang. Mampir, dia beli minum. Bu, punten, tahu nggak rumahnya Dela? Ya, rumahnya Dela. Saya mah namanya warung cuma tahu muka, nggak tahu nama, kata gitu. Udah gitu kan nama Dela pasti banyak, kata dia gitu kan. Dan nggak lama, alhamdulillah tetanggaku belanja di situ. Wah, tetangga saya namanya Dela, tapi nggak tahu Delanya ini bukan, kata dia gitu. Yaudah Bu, boleh deh Bu, anterin dulu, siapa tahu itu. Dan alhamdulillah nyampe teh. Emang rumah Dela kamu. Sama rumah Dela. Alhamdulillah nyampe teh. Syukur alhamdulillah banget. Itu abang gojeknya aja pas nyerahin si Gani ini. Ya semi mau nangis juga teh, kayak saya kasihan kayak lagi nyari keluarga apa gimana gitu. Udah 10 kali, udah ke-5 kali saya bilang pulang aja ya yang Dek. Enggak, pasti ketemu rumahnya. Akhirnya 10 kali. Tapi dia kasih 100.000 tuh teh. Tadinya dia nolak, udah 50.000 aja cukup. Gak apa-apa, rezeki bapak, kata si Gani. Udah tuh, singkatnya si abang bapak ojeknya pergi, kita dudukin tuh kayak gini teh, ada mama, ada aku, ada Gani. Kenapa sih? Gani kenapa? Iya, tetangga tuh kayak gak suka sama Gani, dibilangnya Gani songong lah, gak sopan lah. Jadi tuh tetangga Gani yang sebelah tuh pernah ngasih makan, terus sama Mama Ina tuh yang ujung berapa kali ngasih makan, tapi gak pernah Gani makan. Kenapa? Kan bagus tuh tetangganya peduli gitu loh, mau ngasih makan. Iya, tapi nggak tahu Gani tuh kayak ngerasa gak boleh aja dimakan. Kata dia. Nggak boleh aja dimakan. Hah, masa iya nggak boleh dimakan? Kenapa sih? Sampai Gani tuh sampai keselnya. Gani mau pergi sholat Jumat, tapi orang yang lagi ngomong di toak ngomonginnya Gani. Kayak itu feeling pendengaran dia ya? Iya, ya kan nggak makin nggak notice dong. Ya ditawa ngapain ngomongin dia mau ngapain? Enggak, Gani itu tuh lagi ceramah. Jumatan, nggak ada fokus ke Gani doang. Enggak, coba deh nanti ya pas hari Jumat, pas mau sholat Jumat lagi, dengerin deh Kak. Sampai digituin teh. Ya udahlah, akhirnya kita coba tenangin. Ya udah nggak apa-apa, tenang aja tuh di sini aja dulu, nggak apa-apa. Gani mau nginep seberapa lama pun bebas gitu kan sama mama aku. Terus sore tuh kondisinya udah agak sore tuh teh. Tetanggaku kan lewat kan teh. Kayak ya namanya tetangga kan kadang-kadang suka kepo ya. Itu siapa gitu kan. Padahal cuma nanya gitu doang. Tuh kan, tuh tetangganya tuh ngomongin Gani itu. Itu anak usia berapa sih? Aku 19 tahun, 19 apa jalan 20 lah aku lupa. Nah dia tuh kalau nggak salah meninggalnya tuh pas 2 hari meninggal dapat KTP. Oh mau 17 tahun. Antara 17-18 lah tuh. Soalnya kan kesini kan 18 tahun baru dapet kan teh. Itu nggak ngomongin Gani, itu cuma nanya itu siapa. Gak ada ngomongin Gani, enggak itu tuh marah-marahin Gani, orang nunjuk-nunjuk kok gitu teh. Astagfirullahaladzim kata mamaku. Ya udah Gani istirahat, mandi, makan, istirahat gitu, tidur. Nah kondisi pada saat itu kita lagi 17 Agustusan teh. Nah aku tinggal di rumah kontrakan dan di kontrakan itu setiap tahunnya memang ngadain lomba-lomba tapi khusus kontrakan aja. Dela itu saudaranya ajak sini ayo lomba kan gitu teh kan ngajak ya teh. Dia ngelengos ke dalam kamar kan kesannya kayak kalau kita yang nggak tahu kan songong banget sih mau diajak malah masuk kan gitu ya. Ternyata dia ngomong Gani takut, itu dia lagi marah-marahin Gani. Oke. Gani takut, itu lagi marah-marahin Gani. Astagfirullahaladzim, enggak Gani. Akhirnya aku jadi gak ikut lomba, aku jadi nemenin dia di kamar. Karena kan kondisi dia lagi ketakutan gitu kan. Ya udahlah aku
temenin aja dia. Udah tuh singkat cerita dia udah ada 2 mingguan di rumah. Udah mulai sedikit tenang, udah mulai nggak gelisah. Ketemulah hari Jumat, Kang. Hari Jumat pertama kedua mah masih aman. Oke. Dia nggak terlalu notice karena kita nggak pokoknya dia tuh jangan sampai kita bilang Jumatan nih kamu nggak. Kalau udah digituin pasti. Yeah. Nah singkatnya mama di minggu ketiga lupa. Gani sholat yuk, karena kan emang dari awal kan mama selalu nuntun kan, Gani sholat yuk. Kalau nggak mau sholat sendiri yuk kita bareng bertiga sama Kak Dela sama ini gitu kan. Pas hari Jumat, Gani nggak mau sholat di masjid, digituin sama mama. Nggak mau, langsung gitu, langsung beda teh. Nggak mau. Langsung Kenapa? histeris ya. Kenapa? Azan. Nih ntar habis azan dengerin aja deh, pasti ngomongin Gani. Kita dengerin dong teh sebagai takutnya aku yang salah denger apa gimana gitu kan. Akhirnya aku dengerin. Tuh kan itu ngomongin Gani. Padahal Khotbah teh Jumatan. Itu lagi ngomongin Gani. Katanya Gani nggak tahu diuntung. Gani tuh nggak mau nurut sama mama sampai akhirnya mama pergi ninggalin Gani. Jadi dibikinnya gitu terus teh. Dibikin seolah-olah dia dibikin nyesel kalau dia tuh jadi anak yang nakal, jadi anak yang bandel. Enggak Gani, ya Allah ini enggak kenapa-napa Gani, enggak gitu. Sampai akhirnya udah mau 1 bulan sebelum pulang dia gini teh, Tante Ana, Gani kangen sama mama. Tante Ana bisa nggak bikinin telur padang? Dulu mama suka bikinin. Aku udah notice tuh, aduh apa jangan kayak pesan-pesan terakhir atau keinginan terakhir, karena kan kayak gitu kan kata kadang-kadang kan ya teh. Sampai lah masih umur panjang lah. Gani jangan aku bilang gitu kan. Diturutin tuh sama mama. Tiba-tiba nangis. Gani tuh kangen mama. Boleh nggak Tante Ana? Gani peluk tuh kenceng banget sama mama. Peluk. Dibikinin telur padang. Gak lama dapet kabar. Om Tama, Ana ini saya mau pulang. Nanti saya jemput ya gitu. Dia denger itu. Gak mau pulang. Langsung histeris lagi dia nggak mau pulang. Gani nggak mau pulang. Gani mau di sini aja. Yaudah tenang. Bapak belum jemput. Udah tenang aja dong. Digituin sama mama. Gak lama Om Tama datang tuh jemput. Ngamuk teh keluar pergi. Kabur. Gani nggak mau pulang. Gani mau di sini aja. Gani seneng di sini. Gani suka di sini. Pulang. Kan soalnya kan Kenotis ya kamu sama belakangnya. Iya. Saya yang pusing. Makanya tadi tak lihat Teteh kok gelisah banget, kenapa? Enggak, selama Dela cerita, ini kan bayangan Dela ada di tiang ini kan. Bahasanya palanya Dela goyang-goyang ada di sini. Kelihatan. Tapi di sana tuh kayak bayangan dari sana ke sana, ke sana. Iya. Terus di belakang itu kayak sibuk, kayak ada Kayak yang sibuk aja gitu, kerontak apa gitu. Betul. Makanya dari tadi saya gelisah ke sana lagi. Saya lihat ke sana, kan memang ini gelap banget ya Kang ya. Iya. Di situ kan ada mobil. Itu kayak ada yang duduk pas di supir gitu kan. Cuma nggak begitu yang bikin saya terus-terusan ngeliat ke sana. Di sana. karena fokus Teteh ke sana juga. Iya, karena kan ngelihat begini mau tidak mau. Terus bukannya dia lewat lagi sampai Kayak ganggu. cuma rambut doang. Masa Nyupir mukanya dia ketutup tapi kayak nongol begitu loh, ngeliatin gitu. Ngelirik terus nggak yang sebentar loh Kang. Kalau yang begini terus kita ngehin gini kan dia bisa narik begini. Ini enggak. Semakin saya ngeliat ke sana kayak makin lama sama badan-badannya diliatin begini. Oh, songong. Jadi aku udah ngehin cerita kamu, ntar lepas kontrol lagi. Bisa. Karena keganggu sama Iya kan ininya dia. kalau saya pindah ke Kang Nanda, penasaran saya malah nanti nengoknya lebih parah lagi sampai begini-begini saya. Iya benar. Oke. Bisa banget. Badan ini nih Kang, saya ngerasa kayak orang keliengan. Kepala saya kayak keliengan, di leher saya mulai agak berat. Betul. Dan aku lagi ngerasain itu berhari-hari ini. Kurang lebih 5 hari belakangan ini. Kenapa tuh awalnya? Gak tahu. Aku emang punya darah rendah. Tapi aku ngerasa aku masih fit. Aku tidur biasa, makan banyak. Tapi di jam-jam tertentu teh, di jam-jam 5 sama pas malam mau tidur. Jam 10, jam 11. Kalau untuk badan mah aman ya. Hari ini aman. Karena yang aku lihat ini kayaknya perempuan. Terus kalau aku kasih tahu Dela hari ini aku juga lagi menstruasi ya.
beberapa hari ini mulai ini hari ketiga keempat kan masih agak deres. Jadi sensitif aku tuh mau kayak aktif banget, sensitif banget. Yang sensitifnya tuh malah jadi kayak was-was banget. Nah ini perempuan ini kayak ngajakin bercanda gitu. Dia lah ngomong biar aku hilang fokus, dia nongol lagi. Dia Kayak godain ya, Teh? bulak-balik. Iya, bulak-baliknya itu bukan yang bayangan yang set-set, enggak. Pelan banget jalannya dia. Kan jadi makin kita ngeliatin lagi. Makin fokus. Mataku tuh kayak orang bolor tuh nggak Kang? Sampai diginin lagi gitu. Harus jelas banget ngeliatnya, jelasin. Yang lama-lama. Oke, kita lanjut ke Dela. Dela, setelah kejadian papahnya jemput terus dia kabur, apakah langsung ke notice kalau detik-detik meninggalnya dia kamu sama mama ada rasa gitu, jadi ke notice jangan-jangan ini terakhirnya dia atau enggak, memang nggak ada firasat? Di akunya aku bilang ke mama. Oh kamu? Mah jangan-jangan menyusul gitu aku mikirnya. Enggak masih lama. Kayak kemarin kan aku juga gituin si Ganinya kan, enggak Gani masih lama, jangan gitu agak nih gitu. Kayak aku marahin dia. Tapi aku juga jadi kayak ngedown sendiri, kayak apa jangan-jangan mau nyusul kali ya, mah gitu aku mikirnya. Enggak Gani masih lama kata mama. Udah tuh Teh. Dari dia pulang 2 hari lagi dia ngamuk katanya, gelisah lagi. Aku mau ke rumah Kak Dela, pokoknya hari ini aku mau ke rumah Kak Dela. Aku nggak mau, pokoknya aku mau ke rumah Kak Dela gitu. Ngamuk. Kenapa sih kata bapaknya? Diturutin lah, naik motor. Dari awal datang bolak-balik ke kamar, ke ruang tamu, ke kamar. Jadi kayak orang gelisah Teh. Gelisah. Kenapa sih Gani udah sini dulu? Terus dibawa lagi masuk ke kamar. Ada mamaku, ada Om Tama. Tangannya dua-duanya diginiin. Pokoknya Gani mau di sini, Gani nggak mau pulang, Gani nggak mau kemana-mana. Gitu terus Teh. Udah jangan di sini. Kan Om Tama kan tahu nih kondisi ekonomiku lagi nggak baik gitu. Jadi nggak enak gitu. Nanti takutnya nyusahin Tante Ana, nyusahin Kak Dela. Kak Dela baru kerja gitu-gitulah Om Tama. Gak mau, pokoknya Gani suka, Gani betah di sini katanya. Aduh, Om sampai kenapa ya anak bingung ini? Ya? Itu udah katanya juga udah berobat. Menurut dari kata Om Tama tuh udah berobat juga Kang. Ke dokter apa? Ke Ustadz. Apa kata Ustadz? Rukiah gitu lah. Spiritual gitu. Apa katanya? Cuman dia emang gak cerita detail Teh. Saya udah bawainnya ke sini. Kayak sadarnya bentar doang, nanti gini lagi. Kenapa gitu sampai pertanyaannya tuh kenapa gitu. Singkat cerita udah sore, bapaknya tuh kekeh udah ayo pulang dulu. Nanti besok kita main lagi. Setiap hari kesini lagi deh gitu. Sampai diiming-iming gitu nggak mau. Ngamuk lagi Teh, lari lagi. Larinya lebih berlari sampai bapaknya ngos-ngosan Teh. Iya. Kenapa sih Gani sini pulang Gani? Akhirnya apalagi bukan anak kecil ya Kang ya, itu kan udah cukup dewasa. Makanya Teh. Sampai akhirnya ditangkap sama bapaknya, dipegangin terus tuh tangan. Bapaknya jadi naik gokar, jadi naik mobil, motor ditinggal. Pulang dia naik gokar, 2 hari kemudian telepon. Ana, Gani udah makin gak beres. Udah 2 hari 2 malam ini dia gak tidur. Saya dibikin gak tidur, dia ngamuk terus-terusan. Bisa gak tolong bawain Pak Ustadz? Oke. Kak coba tanya, si Mas bisa nggak, dulu kan pacar sekarang suami Teh. Mas, Pak Ustadz mau nggak ya dibawa ke sini dari Harapan Indah ke daerah Bekasi Timur, kan lumayan jauh tuh jaraknya. Bisa nggak dia bawa ke sini? Dan alhamdulillah ya nggak tahu qadarullah emang udah Allah yang ngatur kali ya Teh ya. Bisa. Jam 9 malam dateng Teh. Pak Ustadz datang ke rumah aku dulu. Pak Ustadz sama anak buahnya 1. Nah anak buahnya ini namanya Bu Mae. Bu Mae ini yang kalau Pak Ustadz Rukiah dia yang bagian ngeliatin, oh ini ada apa kayak gitu lah Teh. Ya Pak Teteh paham apa sih. Terus sama bawa beberapa anak buahnya takut kayak kan karena konteksnya kan ngamuk kan. Jadi dia bawa ya, orang. pegang lah. Terus aku sama mama naik motornya, Om Tama kan ditinggal tuh di rumah. Kesana lah tuh naik motor. Pak Ustadz naik mobil di belakang ngikutin aku. Nyampe di sana, si Gani tuh udah gini Teh. Kasur lantai Teh yang ukuran 160 lah kurang lebih. Kanan kiri udah bantal, udah begini deh. Duduk posisinya. Nggak kedip, nggak apa gini aja.
Gani, udah gini aja teh. Nggak merespon. Enggak. Di situ ada Mama Ina yang tetangga ujung. Lagi pakai mukena, lagi baca Al-Quran. Tapi teh di kakinya dia selang kasur 3 jengkal dari kasur itu ada rentetan teteh tahu mangkok keramik. Mangkok apa kayak semacam gucil atau apalah itu aku nggak paham dari tanah liat, tapi di situ ada ikan asin, ada dupa, ada bunga, terus ada kayak semacam garam kasar kayaknya. Pokoknya rentetan-rentetan gitu. Mamaku langsung marah-marah. Apa ini Tam? Ini musyrik. Gak ada nih di Islam kayak gini-gini kata mamaku gitu. Tiba-tiba disautin sama Mama Ina. Jangan Bu, itu buat kasih makan iblisnya. Dari mana? Kamu ngaji, kamu baca, tapi kamu Nyodorin mengiyakan itu. ini gitu. Iya. Gak ada. Dan ternyata di depannya tuh ada si Pak Ustadznya yang dibawa si Mama Ina ini. Ternyata si Om Tama ini udah berobat 3 kali sama Lagi kan? Kesel saya deh. Kayak Emang udah mulai iseng sih teh. iya kayak nggak boleh banget saya dengerin fokus ceritanya si Della. Mau Sebenarnya ngebuyarin. iya. Jadi dikit lagi. Kalau ini enggak oke, suasananya kita bilang hujan. Tapi kayak ada orang mandi yang biar. Ya. ya Saya nggak tahu ini telinga ke saya doang atau gimana. Saya nggak tahu Kang Nanda denger atau enggak, Della denger atau Dela enggak. dengernya kayak ada seng lagi Ciprakan diinjak. iya. Seng Oh, diinjak. kamu seng. Seng Ini diinjak. cipiakan nyempiak. Biar gitu kayak orang lagi mandi gimana sih? Dingin loh meriang malam mandi. Dela meriang dingin teh. Oke. Kita lanjutin lagi deh. Kesel banget saya. Itu ada si Pak Ustadznya yang dari Mama Ina. Oke. Dan ternyata si Mama Ina ini udah bawa 3 kali. Ditanya lah sama Mama, kamu berobat sama siapa Tam? Iya itu dia bawa Pak Ustadz katanya. Dia bawa Pak Ustadz. Saya udah 3 kali dan sekali dia ruqyah 5 juta teh. Oh, oke. Sekali. Dan itu udah ketiga kali di malam itu. Oke. Dan ternyata Pak Ustadznya ada teh di depan. Oke. Pakai celana bahannya laki lah yang licin-licin gitu kan. Pakai baju koko tapi kokonya warna krem agak kelusuh, terus pakai peci hitam. Oke. Ya ininya kayak Pak Ustadz. Dan itu dia udah 3 kali. Dan gak berhasil. Katanya sih sembuh sehari 2 hari nanti balik. Sembuh 2 hari, sehari 2 hari balik. Tapi sekali balik 5 juta, sekali balik 5 juta. Mau nyoba Kang begitu? Kaya dong gue. Kaya dong gue. Sekali datang Nah, 5 juta, itu sekali datang 5 juta. Abis dari situ mamaku marah-marah, si Tante Ina itu pergi. Heeh. Sama si yang bapak itu. Oke. Pak Ustadz lihat depan itu cuma gini doang. Itu yang itu udah berobatin ya, udah selesai. Udah kali Pak, orang udah pergi. Nggak tahu aku gerak-geriknya Pak Ustadz. Tapi kok kayaknya kayak ada sesuatu gitu. Ya udah kita coba deh yuk. Kita coba. Ganinya masih gini aja. Ya. Tidak berubah posisinya. Enggak ada berubah posisinya. Di situ juga ada beberapa tetangganya yang bapak-bapak tuh maksudnya bantuin dia buat mungkin baca-bacain yang ayat-ayat gitu kan Kang. Gak lama udah Pak Ustadz duduk, ambil air baskom, ambil. Terus dia bawa daun kelor teh, daun yang kecil-kecil itu, daun kelor. Mai sini Mai, duduk sini. Baca, udah mulai baca dia baru begini. Si Gani yang tadinya gini teh, tiba-tiba gini. Semakin Pak Ustadznya baca dia semakin gini. Oke. Semakin Pak Ustadz bacanya lafal dikencengin dia semakin begini. Tapi tidak ngamuk. Enggak. Hanya gitu pergerakan doang, Teh. aja. Gitu doang, Teh. Terus diinin sama Pak Ustadz. Coba tolong ini, tolong. Bapak-bapak tolong dibantu dibukain gitu, dilepasin. Gini, 3 kanan, 3 orang teh bapak-bapak. Kiri 2 orang bapak-bapak. Nggak ada yang bisa buka. Nggak ada yang kuat. Coba bukain dong. Gak bisa. Coba tolong bukain, gak bisa. Udah gak ada. Ya udah biarin, gak apa-apa. Udah suruh duduk lagi tuh si Pak. Mai lihat ada apa ya Mai? Udah diikat Bang, udah lama. Jadi Mama itu Betawi yang lucu kalau ngomong. Udah diikat Bang, udah lama. Oh iya. Terus kenapa lagi Nenek? Iya dia tuh diikat pakai tali tambang.
Ada yang nungguin di belakang satu. Udah bawa-bawa cambuk lagi bang. Udah tuh dibacain makin kenceng. Begitu diborehin si air yang udah dimasukin daun kelor dan doa-doa teh. Dibolehin ke badan. Di punggungnya dia teh. Demi Allah. Ada cambuknya. Kita semua yang ada di situ ngelihat ada cambukan 3. Iya. Cambukannya kayak kebakar teh, hitam merah gitu. Kayak baru dicambuk gitu Iya. bekasnya. Heeh. Pas Pak Ustadz angkat kaosnya, itu 3 ada teh. Masya Allah, merinding aku. Tapi dia tanpa ekspresi Del. Enggak gitu doang teh. Ya. Dia gitu doang. Oke. Nah kan karena jadi kan Pak Ustadz nanya dan Bu Mai ngejelasin, jadi kepikiran aku kan kemana-mana teh. Jadi aku seakan-akan aku melihat Gani ada di tengah-tengah dan itu ada tiang hitam kecil, tapi dia lagi kayak gini. Iya. Itu yang aku paham, lihat paham. pada saat itu karena Bu Mai kan ngomong kan. Iya. Jadi aku memvisualkan dan aku kayak halusinasi kali kan ya. Oh mungkin yang dimaksud Bu Mai gini gitu. Dan emang aku lihat si Gani tuh gitu lagi gini, tapi emang tamunya gede teh warna putih. Oke. Sampai di sini. Oke. Dan emang ada orang yang pakai jubah kan, jubah hitam. Nah itu yang bawa cambuk. Oke. Tas 3 kali. Semakin Pak Ustadz borehin lagi, semakin ini tiba-tiba gini. Baru terlepas. Langsung gitu teh. Tapi dari hari itu sampai ke kematiannya Gani kita persingkat itu cukup lama atau enggak Del waktunya? Dari kejadian itu Seminggu baru Gani nggak kuat. Seminggu Gani masuk rumah sakit. Itu kondisinya gimana dibawa ke rumah sakit? Iya, ada. Udah semua alat teh. Pakai ini alat. Enggak, maksudnya dia dibawa ke rumah sakit karena apa? Karena nggak mau makan, nggak mau tidur itu? Lemes saja seketika. Oke. Dan kalau menurut Pak Ustadz yang bersemayam di tubuhnya dia itu udah nggak ada. jadi ya itu udah fisiknya Gani. Karena waktu sebelum kabur Gani tuh bilang dia udah kunci pintu teh, udah matiin lampu. Tiba-tiba ada cewek sama cowok di samping kasur. Dan itu bisikin lagi itu lagi. Iya. Kamu tuh anak ini, kamu tuh anak itu, kamu Selalu menotis itu gitu. terus ya. Makanya besoknya kabur dia. Dan ada tetangganya dia tuh namanya Nia. Nah Nia ini yang kita katakanlah dia indigo teh. Kalau kata Nia nih setiap malam di jam 12 malam tuh ada cewek penari ular. Masuk Kerincing di depan. Oh di depan rumahnya? Selalu cuman kayak misalkan nih sini rumahnya sampai sini doang teh. Yaudah dia bolak-balik dari sini ke sini ke sini ke sini ke sini ke sini. Jadi nari. Pakai kerincing di pinggang. Terus ada makhluk tinggi besar dan selalu ngintilin si Gani kemana-mana. Nah pas di rumah sakit itu teh, kondisi Gani tuh udah bener-bener yang udah payah. Bahkan si tangannya itu kalau teteh pernah lihat orang udah sekarat banget sampai dikasih balon tangan biar dia bisa genggam, itu ditakasi gitu. Terus aku datengin ke rumah kan dikabarin kan, Kak Dela Gani masuk rumah sakit, tolong datang sini ya. Sebelum masuk rumah sakit yang dia panggil cuman Kak Dela. Kak Dela. Pokoknya selama dari awal dia ini Kak Dela terus. Oke, Kak Dela, mana itu aku dari kasir swalayan, aku baru banget pindah teh kerjaan. Akhirnya aku izin, nah tolong karena keadaan darurat datang rumah sakit. Terus ada si Inia nih yang dia bilang itu, ada Tante Ina tuh Kak, tapi diem-diem aja ya. Terus udah di notice teh dari sebelum Dela masuk ngeliat si Gani, kakak jangan berdiri di samping tabung oksigen yang gede ya Kak. Nanti kakak bakalan ngerasain panas banget di situ. Tapi sebelum aku masuk teh, aku cuman gak ngeliat apa-apa sih, tapi aku ngeliat si tabung itu kan tinggi ya teh. Tapi kayak ada bayangan tapi samar. Tingginya sampai ke atap. Tapi kayak cuman bayangan hitam doang teh, gak ada bentuk apapun. Terus digituin lah sama Nia kan. Aku mikirnya kan emang aku gak tahu apa-apa ya teh, kayak nggak mungkin. Tapi malah makin aku bikin gitu kayak jangan diri di situ. Aku malah di situ. Iya. Dan gak lama aku diri di situ, Gani tuh langsung genggam tangan aku kenceng banget teh, kenceng banget. Tapi di sini aku tuh kan si tabungnya di sini nih teh, panas di sini. Jadi sebelah sini tuh panas.
oh kok yang dia omongin ya bener ya. Terus Gani yang katanya tadi udah nggak sadar sama sekali teh, Akhirnya begitu sadar. aku dateng cuman melek mata megangin tangan aku kenceng banget, kayak ngasih pesen gitu loh teh. Tapi lewat Kayak, mata. Mata. Terus dengan berat hati aku bilang, yaudah istirahat. Gani udah capek, Gani butuh istirahat. Om Tama datang kayak, enggak, anak saya masih bisa sembuh. Anak saya masih ini. Jadi kayak rasa penyesalannya dia, gimana caranya anak saya harus sembuh, Iya. bukan malah pergi. Anak saya pokoknya harus sembuh. Terus gak tahu tuh aku dapet kekuatan dari mana, tiba-tiba dengan lantang aku giniin Om Tama. Kelas ya Om, kelasin, kasihan. Insya Allah abis gini sembuh, Gani sembuh. Terus aku bilang, ini kan Dila dari pulang kerja, masih pakai baju seragam, gak bagus juga di rumah sakit. Dila izin pulang dulu ya Om, ganti baju segala macam, mandi. Insya Allah nanti abis selesai ini langsung sini lagi deh sama Mama, gitu kan. Lagi-lagi kejadiannya sama kayak waktu almarhumah Tante Marta. Kamu pulang nggak ada. Dela pulang baru assalamualaikum, adiknya Nara nelpon. Kak Dela, Gani udah nggak ada. Kakak Gani udah meninggal. Kakak Gani udah nggak ada. Dengan berat hati aku bilang, Om Tama urusin pihak rumah sakit. Dela sama Mama langsung ke rumah ngurusin yang kebutuhan yang di rumah. Iya. Oke. Daripada kan aku bolak-balik situ juga nggak ada gunanya juga kan. Mendingan aku ngurusin yang di rumah. Aku potong, kamu pulang ke rumah langsung pemakaman atau besoknya? Besoknya. Oh besoknya. Karena di tetangganya dia itu kayak masih ada tradisi kolot gitu teh. Oh. Yang ada beberapa rentetan yang harus kayak Dilakuin. apa harus buang kayak nyebar koin. Katanya ada yang kayak gitu tuh. Betul. Nah dia mau nggak mau kan ngikut ya kan, ngikutin ritual itu segala macam. Akhirnya 1 hari setelahnya baru dimakamin. Dan aku ada tuh dari dia meninggal sampai hari keempat, aku full datang ke situ. Nah, keluarga Om Tama bisa tahu sama keluarga kamu kalau itu diguna-guna sama orang, awalnya ke orang pintar atau Om Tama yang dimimpin atau gimana? Om Tama kan udah berkali-kali bawa ke sana kemari, cuman dari sekian banyak dia berobat itu nggak ada hasil. bukan nggak ada hasil, Kang, lebih ke nggak ada yang bener-bener ngasih tahu detailnya kenapanya. Ini emang ada yang ngirim dan ada yang ya kita nggak tahu tujuannya untuk apa. Ya, paling kita ininya ke pengobatannya aja. Rata-rata kayak gitu. Mama Ina kali itu. Aku dikasih tahu sama Pak Ustadz yang aku bawa ke itu. Jadi pada saat pengobatan itu yang pertama Om Tama matanya disirap. Oke. Setiap ada yang bawa Ustadz, dia bilang selalu Ustadz gadungan. Dan kalau menurut dari yang Pak Ustadz udah berobatin ya teh, ada satu orang yang ngerjain, yaitu nggak dikasih tahu detail, tapi ada lagi yang datang untuk Jadi gini. Ternyata Mama Ina itu bawanya dukun teh. Iya, jadi kayak misalnya dia udah dikerjain nih, si Tama ini udah dikerjain sama perempuan lain. Biar ibaratnya ya dipelet lah, dipelet sama perempuan lain. Nah, si tetangganya ini mau ngerjain, tapi lewatnya lewat dukun. Jadi bukannya bawa spiritualis buat penyembuhan, malah bawanya malah tambah dibikin teh. Kalau itunya begitu, kemarin kata Pak Ustadz tuh gitu. Jadi dia udah jatuh ke kerubuhan rumah. Iya. Terus Om Tamanya sekarang sudah aktivitas kembali. Dia tahu semua-muanya ini karena dibuat orang, dia tahu. Dia tahu. Nah, ini teh pas kan dia si Gani kan meninggal nih teh. Dan seminggu kemudian aku dimimpin teh sama Gani. Apa di dalam mimpi kamu apa? Dia nyampein apa? Dia pakai baju koko putih teh, pakai bahan panjang, pakai peci, dia bawa tas gede, ransel. Itu kondisi suasana kayak orang pulang Jumatan teh. Jadi ada yang dari sana, ada yang dari sana, ada yang dari sana, dari sana. Dia datang dari jauh, bawa. Mukanya seneng. Kadela,
makasih ya Hmm. udah bantuin Gani. Gani pamit ya. Hmm. Gani mau pergi dulu, mau pergi yang jauh. Mau kemana Gani? Sini aja. Nara masih butuh kamu. Kak Dela masih mau ini sama kamu. Pokoknya Gani mau pergi, ini Gani udah bawa. Gani pamit ya. Udah pergi lagi teh. Baru kebangun kamu. Kebangun, nangis. Gani jangan. Ya karena kamu juga salah satu orang yang buat dia nyaman. Betul. Nah kalau dari cerita Dela nih Kang, memang kalau guna-guna itu namanya guna-guna. Menggunakan akal pikiran kita, akal sehat kita. Yang ibaratnya Kang Nanda nggak ngeliatin saya, bayangan saya, gue diliatin gini-gini. Contoh yang udah divisualisasikan itu kayak Jin Dasim tuh. Ada di apa namanya film kan udah dibuatin, bukan kita promo, saya juga nggak dimintain promosi gitu kan. Ini cuma ngasih tahu. Itu contoh satu hal guna-guna yang dimana orang itu ngerasa kayak dia ngomongin gue, dia kayaknya ngina gue, dia ada yang ngomongin. Nah itu yang di pikiran Gani kan, kayak orang khotbah malah dia omongin gitu. Guna-guna itu sebenarnya sadis untuk pikiran Kang. Lebih ke mindset sih. Jadi akal pikiran kita dihajar Betul terus. banget. Jadi kalau orang belum pernah ngerasain sakit dengan ilmu hitam, karena ilmu hitam pasti mereka mikirnya anxiety kali, ya orang yang bukan orang kena setan jadinya harusnya ke psikolog gitu-gitu. Padahal mereka nggak tahu kalau memang hantu yang dia lihat ya kadang-kadang memang bukan hantu beneran, halusinasi. Tapi pikiran dia itu yang dibikin sama orang buat diacak-acak. Nah kalau untuk si guna-guna sendiri nih Kang yang udah dihadapin sama Gani. Dengan umurnya Gani yang belum cukup dewasa, maksudnya ABG dia kan remaja. Terus nerima kayak gini. Ya kalau dia hidup pun mungkin gila kali. Itu makanya. Itu juga teh. 2 hari setelah dia dikabarin meninggal, KTP-nya baru jadi. Nah makanya terlalu muda gitu kan. Karena banyak orang yang saya dapat saya punya pasien namanya Irsyad apa Arsyad? Irsyad. Dia datang ke tempat saya itu bareng sama temennya. Karena rumahnya dia di daerah Jawa lah. Nah saat ketemu ngomongnya udah ngawur nih, dia dapat bisikan bla bla bla, dia saat itu bayar untuk konsultasi kan bla bla, sampai akhirnya saat itu masih ada manajer saya Kang, si Om Vicky. Saya bilang sama Om Vicky tolong bantu si Irsyad ini ke Ustadz, ada saya punya kiai yang ada di daerah Tangerang untuk dia bisa dibina di situlah, karena di sana ruqyah nginep. Terus sholat tasbih, sholat goib, gitu-gitu. Pokoknya di sana untuk pembinaan orang yang ODGJ, terus kena gangguan mental, sama ini loh pecandu narkoba yang pengen bener-bener sembuh. Rehabnya tapi ilmu dengan kayak zikiran, terus dimandiin, bla bla bla. Saya ngomong sama temennya, kan ngomong sama Irsyad itu udah nggak nyambung. Saya sudah tidak bisa nyambung lagi sama dia karena saya ngomong apa dia nyautinnya kemana, saya ngomong apa nyautinnya kemana lagi, daripada nanti salah persepsi. Kamu yang waras, kamu yang ngerti omongan saya, kamu yang sehat, tolong bawa dia ke daerah Tangerang. Nanti semua-muanya biar diurusin dari uang dia konsultasi nih, kita urusin dia buat pendaftaran dan lain-lainnya. Udah selesai nih Kang. Lo tahu nggak? Gue sampai sekarang masih diteror sama dia. Dari TikTok dia WA-in siapapun yang ada di situ dicantum nomor, dia WA-in katanya gini, mana Teria Bong, saya nggak sembuh-sembuh, saya mau ketemu sama Teria, ini segala macam. Terus saya waktu itu masih ada Om Vicky, sama saya nanya sama Om Vicky, Om Irsyad udah diurus belum? Orang udah teh gitu, tapi memang kayaknya dia nggak kesana deh teh. Ini perkiraan saya karena saya nggak punya nomor telepon temennya, sampai udah saya blokir dan lain-lain. Bukan saya nggak mau nanganin Kang, karena dia bukan guna-guna yang bukan kapasitas saya. Menurut dia diguna-guna. Nah itu beneran dia kena gangguan jiwa. Dia kena gangguan karena nggak tahu depresinya karena apa. Nah udah kita ibaratnya kita selidikin lah Kang, kita rapihin sebelum saya melempar itu ke yang ahli di kejiwaan. Enggak, dan buktinya sampai sekarang
malah diterornya apa? Cangkemmu Ria gini-gini. Ya emang bukan dia kena guna-guna. Kalau kena guna-guna, dia dikerjain orang, dia nggak akan bisa untuk timbul emosi ke orang. Karena yang di pikiran dia aja udah ngawur, ngerti nggak? Kalau ini emang dia gangguan mental. Sampai saya bilang kalau ada yang diinin sama dia, maksudnya di kontak timku buat dia minta ke sini, mendingan sekalian aja deh bawa kasih nomor telepon kayak siapa Teh Novi, Iya, Teh Novi. pokoknya yang berurusan dengan Dinsos, ODGJ. Dinsos. Iya. Dinsos. Nah, karena bagi saya kalau melayani dia, gue yang gila. Sama-sama dong. Sial lo, kita rumah sakit jiwa Rumah sakit soalnya. jiwa. Soalnya emang bener Kang. Harus dibedain orang kena guna-guna sama memang ODGJ Betul, beneran. betul. Soalnya guna-guna ini nih hampir kemirip ke sana. Betul. Karena kan yang ditembak kepala terus Mindset-nya. pikiran dia terus Mindset-nya. di apa ya dikerjain terus menerus sampai akhirnya kalau Dela mau tahu kenapa dia sampai ada udah titiknya nggak bisa ngapa-ngapain pegangan ya kan terus akhirnya Iya, itu diwujudin itu ada cambukan udah sukmanya dia yang diambil. Betul. Itu sukmanya. Jadi sukmanya yang diambil dan jasadnya yang ada di situ. Cuma pertanyaan saya kenapa Gani yang kena gitu pertanyaan saya. Kenapa Gani yang jadi tujuan diguna-guna? Kenapa nggak bapaknya atau adiknya? Kenapa si Ganinya nih? Kalau menurut dari Om Tama, ini baru banget nggak lama dari ya masih tahun-tahun lalu lah Teh, akhir tahun lalu. Adiknya tuh sempat datang ke aku dan hampir konteksnya kayak gitu Teh. Jadi memang gini loh Kang, kalau yang aku lihat siapapun yang dekat dengan Mas Tama ini mau dihabisin kayak istrinya atau lama-lama anak-anaknya sampai akhirnya dia tinggal sendiri, nah itu baru mau ditarik. Kok sama kayak pemikiran dia Teh? Iya, memang kalau orang-orang yang kena diputer gilingnya ilmunya hitam, di kerjanya mau itu pelet, mau itu lewat guna-guna, pokoknya puter giling biar itu laki-laki bareng sama dia diambil, itu pasti yang sebelah-sebelahnya disingkirin. Karena sampai detik ini nggak ada kelanjutannya dia ke arah kemana kan ibaratnya Ya, Tante nikah Marta kan enggak, udah apa meninggal enggak, apa, udah iya. lama kan Teh. Itu nggak ada kabar beritanya. Iya, karena kalau misalnya orang yang, misalnya saya nih suka dengan laki-laki, tapi dia udah punya keluarga, kita mau tarik dipisahin semuanya, semuanya dipisahin, itu masih lebih mereka nggak akan kebaca kalau ini diguna-guna, karena ya udah pasti kena pelet tuh perempuan. Tapi kalau kasusnya siapa? Tante Marta, Gani dan keluarga Om Tama itu saya bilang sadis. Betul. Karena apa? Ngabisin dulu semuanya baru diambil. Nah, yang kita harus notice sekarang untuk ngejagain ya Nara. Takutnya dia menjadi korban selanjutnya karena udah ada indikasi ke arah sama kayak Gani. Gini nih Teh, si Nara ini kemarin sempet datang ke aku karena dia bilang jadi tuh dia kamarnya itu di depannya langsung kayak lemari kayu jati yang gede dan di atasnya tuh dia taruh koper-koper dan dia tuh setiap malam katanya ngelihat kayak ada orang yang lagi begini. Iya. Jadi teror Terus awalnya tuh. diteror terus. Datanglah ke aku minta tolong. Singkat ceritanya kita lakuin ruqyah. Aku ajak ke Pak Ustadz terdekat buat ruqyah dia. Aku ruqyah. Aku disuruh buat jadi penglihatan gitu Teh. Jadi aku disuruh merem, coba dibantu buat mata batinnya diliatin gitu. Cuman kelihatan pas pada saat aku itu ada sosok nenek-nenek Teh bawa tongkat kayak letter J tapi kebalik gitu. Dia bawa pakai kemben merah tua, merah ati sama si Kayak lurik. tapi warna hitam. Oke. Terus nenek-neneknya lagi begini. Gak usah ikut campur gitu Teh. Terus yang aku lihat si nenek-neneknya itu lebih sering di sininya Om Tama. Pundak. Dan pada saat itu dicoba Robitoh dari soalnya kan waktu itu Om Tamanya itu lagi di luar kota. Kita coba deh Robitoh kita sambungin kata si Pak Ustadz yang ruqyah pada saat itu. Mudah-mudahan berhasil ya. Ruqyah Nara sekaligus ruqyah Om Tama. Dan gak lama Om Tama pulang, aku datang dan aku ngebantuin si Nara untuk ngomong. Om kemarin Nara minta datang ruqyah dan ketemu sosoknya ini. Dan kata Om Tama, wah si nenek-nenek itu belum pergi. Oh jadi dia tahu? Tahu.
Oke. Dari zaman almarhum Masih ada. itu yang sering Berarti ganggu. sebenarnya gini Del, yang aku dengar dari cerita kamu ngulik nih, walaupun aku nggak konsen sampai 100% ya, karena diganggu sama setan-setan nggak jelas itu di belakang. Yang aku tangkap nih Kang, kayaknya Om Tama tuh udah tahu kalau dia ada sesuatu hubungan dengan orang, terus dia dikerjain sampai dia diikutin sama makhluk ini tuh dia tahu. Mungkin dia ada berobat ke orang lain atau dia ada bayangan spiritualis. Jadi bayangan spiritualis tuh dia kayak mimpi, entah dia tahu, entah Enggak, dia Teh. ngerasain Maaf gitu. nih Teh, aku potong. Jadi tuh pada saat itu aku kata Om Tama gini, Om coba deh di Rukiah rumah, Rukiah Om Tama, maksudnya aku ngajuin gitu Teh. Ngapain? Dia tuh dari Pulau Sulawesi. Jadi dia menurut dia pribadi, saya udah ada yang jagain kok. Bukan Dia itu bilangnya gitu. maksudnya aku. Nih dengerin dulu penjelasan aku. Tama itu udah tahu di badan dia itu ada apa. Itu namanya bawaan spiritualis. Jadi kita tahu nih di badan kita nggak baik-baik aja. Gue ada yang kayak itu kan tadi bilang. Ada yang jagain. Gue ada yang jagain, nggak usah pakai gitu-gitu. Dia udah tahu tentang badannya dia, tapi dia tidak punya kesimpulan bagaimana siapa? untuk menyelesaikan masalah ini. Iya betul. Karena kalau orang-orang seperti Tama yang keras, yang dia tahu solusi itu ada di diri gua, tapi dia tidak bisa menyampaikan kalau solusi ini tuh tepat. Karena orang yang namanya diguna-guna itu kalau belum dengan ahli spiritualis tidak bisa narik. Betul. Dengan rukiah pun susah untuk nariknya. baik. Karena rukiah itu bukan aku ngedisclaimer rukiah. Rukiah itu untuk mengurangi energi di badan si korban. Jadi kita tuh butuh rukiah untuk benar-benar ngurangi semua energi negatif yang ada di badan. Jadi kalau misalnya orang kena guna-guna, santet, teluh dan lain-lain itu butuh Bagiannya. rukiah, tapi jangan sekali. Harus ada metode berapa kali dia rukiah. Baru itu bisa dibantu sama si perukiah untuk keluarin semua energi yang buruk. Karena kalau yang udah masuk ilmu hitam itu pasti energinya besar. Betul. Nah ya kalau kita mah di sini cukup ngedoain aja biar Om Tama dengan Nara bisa cepat menyelesaikan masalah yang berat ini. Kalau misalnya denger Naranya kenapa-napa, kamu langsung dibantu Nara. Tapi sekarang Nara masih hidup kan? Masih Nah, Teh, dan masih dibantu. sampai detik ini masih suka minta bantuan. Nah iya bantuin. Cuman Om Tama tuh selalu kayak matahin gitu Teh. Tetap kayak gini, nggak bakalan bisa. Kamu mau nganuin Nara kalau si pelaku gini, kalau aku kasih tahu sama kamu ya, memang itu urusan Om Tama, bukan urusan dan Urusan Bella. kewajiban kamu. Kalau misalnya dari Om Tama memutuskan terus apapun perbantuan kamu, yang namanya guna-guna itu bukan yang kita sembuhin naranya, tapi tamanya. Betul. Kalau pongkolnya si tamanya kita bisa tarik, kita bersihin, baru Semuanya Nara selesai. itu ikut, Nah, itu. Nara ikut sembuh gitu. Jadi kalau misalnya untuk sahabat mistis yang punya kerabat, punya saudara, mau inti atau saudara jauh, punya pengalaman seperti Della, cari dulu tiangnya dulu, pongkolnya dulu, permasalahannya ada di mana. Contoh kalau ada di si Tama ini, di Om Tama ini, harus dia yang kita bersihin. Betul. Ya, Kang, Soalnya soalnya kenapa? Kalau misalkan makanya saya tanya kan, kenapa bisa ke Ganinya kan gitu ya? Ternyata kan pongkol utamanya itu sebenarnya bapaknya. Tapi kalau bapaknya tidak dibenahi ya Ya sama susah. aja bodong. Sama aja tidak akan ada hasil, bahkan bisa jauh Terus, sampai habis mati lagi. kan gitu. Yang utamanya itu mungkin si Pak Tamanya yang dibenahin. Kalau Pak Tamanya sudah dibenahin, udah selesai di cleansing habis-habisan, udah selesai, semuanya selesai gitu. Bahkan ya namanya udah terjadi ya sudah lah, maksudnya gitu. Kalau misalkan awalnya dulu kita mengetahui bahasanya, Della mengetahui bahwa oh ini pokoknya si Tama nih kan gitu ya, Tamanya kita benahi kan gitu. Betul. Pasti ya Allah alam juga, pasti Gani mungkin sampai saat ini masih ada gitu kan. Tapi kan Memang harus si bapaknya dulu ya kan Iya. ya. Iya, Teh. Karena kayak benang kalau kusut
kita tahu titik simpulnya ada di mana. Betul. Itu kalau di dalam benang kusut kan susah. Kalau nggak titik simpulnya kita gunting nggak bakalan kena jadi benang yang bagus Iya. lagi. Tetap harus kita rapihin tamanya. Jadi utamanya itu ditama baru semua sihir-sihirnya itu bersih total nih Dinara. Betul. Nah, terima kasih buat Della untuk cerita Makasih hari banyak, ini. Teh. Terima kasih Sama-sama, Kang Nanda. sama-sama. Kita lanjut nanti ke penelusuran. Kita akan ke dalam villa yang terbengkalai ini. Kita telusurin ada apa, kenapa kok bisa ditinggalin dan sosok apa yang mendiami lokasi ini. Nah buat sahabat misi semuanya, benang merahnya cuma satu. Kalau kalian tidak mau menjadi pelaku, tidak mau jadi korban, ibadahlah yang rajin. Nah kalau untuk pelaku guna-guna sama dengan pelaku ODGJ, bagaimana teh cara membedakannya? Itu tolong kalau di ruqyah udah hawanya udah nggak bisa diem, di ruqyah ada pergerakan yang gimana-gimana, nah baru boleh bawa ke spiritualis. Tapi kalau di ruqyah dianteng-anteng aja, cuma pikirannya yang ngawur, Iya. penglihatan yang ngawur, bawa aja ke dokter spesialis di psikis atau psikolog. Iya. Jadi kalau saya maupun Kang Nanda juga kalau nerima pasien, kita pasti lihat dulu bener nggak memang dia kena non medis atau dia memang ada gejala medis. Betul. Kalau medis, saya bukan dokter spesial medis karena saya dokter goib. Terima kasih buat sahabat mistis semuanya. Terima kasih Kang Nanda, Sama-sama, Della, Teteh. terima Teteh. kasih. Pokoknya terima kasih untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Barang-barang berharga diambil ya. Tapi benar-benar tidak ada tamu sama sekali itu dari sekitar 2020-an. Jadi ada 3 sampai 5 tahun sudah ditinggalkan begitu saja. Di sini dia agak mual ya Teh. Iya kan? Makanya yang tadi perempuan tadi dari sana ke sini loh dia. Tolong. Kang Nanda. Allah. Del. Apa informasinya? Kamu tidak bisa kasih informasi? Ya udah keluar aja ya. Karena Anda mau coba komunikasi saya yang pusing tuh kan. Tolong dong. Aku ingin daging. Dia emang kayak apa ya, pengen banget Udah. dengan bau-bau amis. Oh, paham. Ini ya. Oh, Gusti Muhammad. Ayah tahan. Udah bilang apa? Saya mau ke sana. Jangan.